Halo, saya Zakarias Arya Widyatama Putra. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah teori musik dasar. Mata kuliah teori musik dasar memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat menguasai yang pertama, notasi musik, kedua, melodi, ketiga, triad dan akord, dan keempat adalah ekspresi musik. Semua ornamen-ornamen dan unsur-unsur dalam teori musik dasar nantinya dapat menunjang mahasiswa dalam membuat aransemen dan komposisi. Berikut video pengajaran mata kuliah teori musik dasar dalam pertemuan ke-14. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Baik. Sebelum kita membuka mata kuliah teori musik dasar pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa agama dan percaya masing-masing, berdoa bersama. Berdoa cukup. Terima kasih. Hari ini, sebelum kita masuk ke materi baru, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Materi minggu lalu, ada yang masih ingat tak materi minggu lalu tentang apa? Coba. Tentang kadens. Nah, apa itu kadens? Ya? Akhir dari suatu melodi. Yang bagaimana? Akhir dari suatu melodi dalam apa misalnya? Dalam musik, oke, atau dalam kalimat. Nah, lebih jelasnya dalam kalimat lagu, atau dalam lagu di bagian akhiran lagu. Silahkan presensi pertemuan hari ini, kodenya PSP 1104 766 954. Oke. PSP 1104 766 954. Ya. Ini ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Ada yang memberitahukan izin ke temannya? Mungkin ada yang sakit. Oke. Kalau melihat gambar ini, anak kecil ya? Atau sekitar umur berapa ini kira-kira gambarnya? 10. Tapi bener nggak? Kan bisa ditanya juga ya. Ngapain anaknya? Mendengarkan musik. Berarti dia menerima apa dari gerak yang dilakukan? Ya, menerima musik, menikmati musik. Baru dia respon dengan ekspresi. Ekspresinya melalui. Jadi kira-kira bagi yang konsentrasi tadi nih, musik ini penting nggak? Penting. Tapi bisa nggak nari tanpa musik? Bisa. Oke, kita masuk di bagian awal. Kira-kira saya akan menunjukkan 2 video. Nanti kalian simak betul-betul video apa ini. Mungkin yang sedang viral. Yang satu tak viral. Kira-kira ekspresi apa yang ada pada anak ini? Kan kita melihatnya tidak hanya ekspresi visual ya, tapi
itu dari musiknya aja. Nah, kalau ekspresi visualnya apa ini? Dia apa? Heboh ya, heboh. Tapi kira-kira permainan jarinya ini sama nggak dengan not aslinya? Tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, keraguan saya di sini ada yang memang dia nggak tahu ya, apakah meletakkan jarinya itu tepat pada nadanya, tapi kebanyakan miss gitu. Kebanyakan ada nada-nada yang hilang. Tapi dia berusaha mendengar dari audio. Kemudian dia berlatih walaupun memang secara ekspresi hebohnya itu. Tapi kalau dia dari ekspresi musiknya ada apa saja di situ tadi? Bagaimana dengan temponya di situ? Temponya cepat. Kemudian dinamikanya bagaimana? Keras terus kah atau ada lembutnya juga? Ada lembutnya. Ya. Kita coba bandingkan dengan video yang kedua. Kira-kira ada hal yang kontras nggak dari video satu dan kedua ini dalam meletakkan ekspresinya? Ada nggak? Jadi di video kedua ini kenapa dia seperti agak menunduk, menaruhkan jarinya di situ? Kira-kira apakah itu bentuk sebuah tekanan pada dinamik yang lembut? Mungkin ada berpendapat. Jadi ekspresi musik itu apa? Mengapa penting kita membaca ekspresi musik? Karena kita mengacu pada capaian pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, dari berdasarkan CPNK 5, menunjukkan ekspresi musik pada audio atau video komposisi dalam teori musik dasar secara mandiri. Kemudian diturunkan ke sub CPNK L10, mahasiswa mampu menguraikan konsep tempo, dinamik, gaya, artikulasi, dan ornamen pada konsep ekspresi musik dalam teori musik dasar secara mandiri. Nah, namun khususnya pada hari ini kita suaranya adalah ini, mahasiswa mampu berdasarkan tempo, dinamik, dan gaya pada konsep ekspresi musik dalam teori musik dasar. Jadi ornamen dan artikulasi itu nanti kita bahas setelah pertemuan. Oke ya. Nah, kalau jauh sekali kita harus mengerti mimik, mengerti gestur. Nah, di sini apa kaitannya ekspresi interpretasi dalam musik? Kalau teman-teman mahasiswa semua nggak memaknai atau memahami ekspresi, teman-teman semua belum bisa memaknai apa namanya, menginterpretasi sebuah musik itu. Masa sekali dengar, misalnya saya dengar lagu nih, tiba-tiba saya tahu dalamnya maknanya apa, maksudnya apa. Ketika saya menjelaskan ke besok apalagi ya, karena menjadi guru ya, misalnya diajarkan ada tari kreasi atau lomba FLSN, nyanyi lagu-lagu Sherina atau misalnya. Pas bagian ini nanti keras ya, padahal di situ liriknya apa, melodinya bagaimana. Nah, jadi penting untuk memahami ekspresi dan menginterpretasi dalam lagu itu. Jadi apa kaitannya? Pertama, ekspresi mengkonstruksi interpretasi dalam perkataan pada sebuah karya musik, itu jelas. Oke. Yang kedua, ekspresi dituangkan oleh komposer sebagai pengirim pesan. Setuju nggak? Saya sebagai komposer misalnya, saya membuat karya dengan susunan melodi, saya mengambil ekspresi di sini agar pesan melodi ini tersampaikan kepada audiens. Kenapa dia meletakkan melodi di sini? Oh, ternyata dia di sini lagi sedih. Nah, jadi sedih tidak hanya diungkapkan melalui nada minor, tapi bisa juga mayor dengan dinamika yang tentu, dengan progresi yang feminis, misalnya C mayor 7, C mayor 11.
Nah, untuk dapat diterima oleh penikmat sehingga timbul tadi yang dijawab tadi apa? Menikmati, merasakan, Oke, apa itu ekspresi dalam musik? Baik, kita coba sebelum masuk ke materi-materinya, kita bagi ke dalam 3 kelompok. Oke, kita bagi dalam 3 kelompok. Ada yang namanya kelompok tempo, kelompok gaya, dan kelompok dinamika. Oke. Sorry, nggak kuat ya. Di sini lah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok dalam waktu. Oke. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Kelompok 3 di mana? Oke. Kemudian, perhatikan. Kelompok 1 tadi membahas tentang tempo, kelompok 2 tentang dinamika, kelompok 3 tentang gaya. Sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi masing-masing kelompok, apa itu tempo, apa itu dinamik dalam ekspresi musik dan gaya, ya, atau style di situ. Silahkan masing-masing cari satu menit, boleh buka HP sekarang. Berdiskusi sambil buka HP dengan suara kelompok masing-masing ya. Dengan suara yang pelan-pelan bersama rasa-rasa atau otot-ototan. Kalau sudah, boleh menghadap ke depan lagi. Nah, setelah kalian berdiskusi mengenai kesepakatan konsep dari tempo, dinamik, dan gaya, saya akan memainkan beberapa lagu. Nanti kalian tulis dari masing-masing, ya, masing-masing ranahnya, tempo, dinamika, dan gaya. Ini termasuk dalam tempo apa? Dinamika apa, gaya apa, dan mengapa. Jadi harus disertai alasan kalian. Mengapa memilih ini? Mengapa memilih tempo ini? Mengapa memilih dinamika ini? Mengapa memilih gaya ini? Oke, yang gaya yang saya ingin lihat. Dan interpretasi gaya ini saya beragam. Oke, lagu pertama, dengarkan. Lagu itu saya pengen mendengar dari kelompok 1 lagu pertama, tempo yang ada di sebelah apa saja. Lambat sedang, istilah lainnya ada yang dari bahasa lain yang lebih mendeskripsikan lambat sedang. Ada lento, akan selento gitu. Bisa juga ya. Lebih ke adagio atau andante?
Andalan mungkin ya. Nah, oke, tapi saya mau jawab jawaban Anda. Apa tadi? Sedang lambat ya. Yang lambat. Oke, lampu pertama dinamikanya apa aja itu? Agak nyaring. Oke. Ada forte di situ. Ada lembut. Oke. Meso forte ada juga ada situ. Apa ya mungkin disebutkan tapi oke lah. Kemudian dari gaya. Nah ini jawabannya apa? Dari gaya. Lagu pertama tadi gayanya apa? Jangan pop. Apa? Klasik. Apa enggak apa jawab aja? Gayanya? Klasik. Oke, dari zaman klasik. Apakah betul? Saya simpan dulu. Yang kedua, lagu kedua. Temponya sedang lagi ya. Ada cepatnya nggak tadi? Ada cepatnya. Beberapa part, tapi lebih ke sedang. Oke. Ada lekro juga tadi. Oke, udah temponya dinamikanya di situ. Ada piano yang lembut. Oke. Terus ada yang bagian sangat keras tadi. Lagu kedua. Yang pas ada permainan glissando di situ. Itu namanya tadi glissando ya. Terus gayanya yang kedua apa? Klasik juga? Atau retro atau apa? Klasik lagi, oke. Lagu ketiga? Nah, lambat, sedang, lambat lagi. Ada yang punya tanggapan lain? Ada tempatnya ada? Ada. Di apa? Part akhirnya. Tadi sebelum akhir. Oh, ada sebelum akhir. Part akhir sebelum akhir. Kemudian di belakangnya ada mesoforte, ada piano. Ada mesoforte, ada piano. Apa itu mesoforte? Ya, suaranya agak nyaring ya. Ada pianonya juga. Ada fortenya enggak? Atau fortissimo? Ada? Ada. Yang lain? Setuju? Dengan siapa? Delo. Setuju? Setuju. Bedanya apa? Klasik. Ya. Pokoknya semua pukul rata, klasik ya. Oke. Nah sekarang saya akan membedah pemahaman kalian mengenai konsepnya dulu. Tempo up. Kecepatan dalam satu irama. Kecepatan dalam satu irama. Kecepatan dari satu lagu, tapi kecepatan dalam lagu gitu ya. Oke. Kemudian dinamika keras lembut suara atau penuh ada yang lain dalam kelompok ini menunjukkan perasaan sedih dan senang. Boleh. Gaya karakteristik yang membedakan suatu karya dari karya lainnya. Oke, berarti tadi kalian mengelompokkan dalam zaman ya klasik gitu semua ya. Iya. Apakah jawabannya tidak tepat atau tidak kita buktikan dulu. Oke, tempo. Konsep tempo. Di situ ada keterangan apa ya pada gambar? Poco, bukan pocok, poco. Poco, kemudian ada asal, ada rit. Itu rit apa? Bukan rit celana atau apa ya? Bukan ritme. Ritar, dando. Kemudian ada tempo, molto, rinso ada nggak? Nggak ada ya. Kemudian ralletando, ya. Dan ada presto, allegro, allegretto, moderato, andante, adagio dan largo. Jadi apa semuanya ini? Ini adalah istilah dalam bahasa Itali. Karena pedoman musik atau teori musik muncul dari barat semua. Ya. Jadi apa ini? Keterangannya sudah ada sebenarnya. Ada fast, ada slow. Ketika kita bilang fast, itu dia ke arah allegro, presto. Maka nanti ada vivace. Kemudian kalau slow, itu tadi ada lagu sampai lento, ya. Kemudian molto ini apa nih? Deterjen kan? Molto ini kayak apa ya? Semakin pelan-pelan. Jadi misalnya molto adagio, molto, ya. Molto adagio. Jadi molto adagio. Jadi seakan-akan pelan-pelan, tapi tidak langsung adagio. Jadi ada prosesnya. Kemudian tempo, kembali lagi ke tempo, ralletando, semakin lama semakin lambat. Perbedaannya dengan ralletando,
Kalau rentan dulu lebih kayak memperlebar sih, memperlebar intervalnya, memperlebar harganya. Kalau rentan dulu benar-benar semakin lama semakin lambat, akselerasi semakin lama semakin cepat dan lain sebagainya. Nah, tadi konsepnya tempo pada dasarnya berarti waktu. Dan ketika Anda mendengar orang berbicara dengan tempo pada suatu karya musik, mereka mengacu pada kecepatan musik tersebut berjalan. Benar nggak tadi? Yang kedua, tempo dalam sebuah lagu atau karya musik sering ditulis dengan metronom yang dikaitkan sebagai ukuran kecepatan. Nah, misalnya ini contohnya, ada di dalam apa? Nada seperempat sama dengan 60. Berarti nada seperempat itu dalam satu irama ada 60 kali dalam semenit. Kemudian yang kedua adalah dynamic, ada forte atau low, ada meso forte, a little low. Kalau di sini keterangan agak nyari nggak ada gitu. Jadi a little low. Ya. Kemudian ada meso piano, piano soft, pianissimo, pianissimo, fortissimo, fortissimo. Itu bahasa-bahasa Italia semua. Kalau kalian mengetahui bahasa-bahasa ini nanti ketika mengaplikasikan dalam notasi komputer, itu kalian siap untuk nonton Liga Italia. Apa misalnya? Apa? Meso piano, nggak nyambung. Bisa akan-akan udah Liga Italia. Apa itu dinamik? Tanda dinamik adalah tanda untuk menentukan keras lembutnya. Bener nggak tadi? Bilang keras lembut ya. Suatu bagian atau frasa kalimat musik. Kemudian yang kedua, tanda dinamik berkaitan dengan seberapa keras dan lembutnya sebuah karya musik dimainkan. Seperti tempo, tanda dinamik digunakan untuk komposer mengkomunikasikan. Ya. Sehingga sebuah karya musik itu akan terasa lebih mendengar. Sama dengan konsep yang awal saya tadi bilang untuk menyampaikan pesan pada komposer. Sama ya. Nah ini kira-kira apa gaya? Tadi ada yang bilang gaya itu menandakan pada sebuah zaman, ya, atau periodikal. Tapi ini yang dimaksudkan gaya pada musik barat. Oke? Ada agitato, ada amabile, ada appassionato, ada capriccioso, ada grazioso. Jadi misalnya saya ambil contoh di situ ada tranquillo, calmly, peacefully. Jadi misalnya ada adagio, tranquillo. Ya, ada B menentukan temponya, ini menentukan gayanya. Oke, misalnya vivace dolce. Dolce itu manis, vivace itu cepat. Jadi cepat yang manis. Atau pakai allegro leggero, cepat dan bersinar. Kayak film apa itu? Yang keras ya. Cepat dan bersinar. Kemudian ada maestoso. Andante maestoso. Bagi negeri itu andante maestoso. Maestoso majestically bisa berarti dia agung, gagah. Nah, jadi gaya ini menentukan karakternya udah betul, tapi zamannya itu. Jadi kalau semua klasik kita yang repot. Misalnya contoh lagu pertama tadi bukan di era klasik, itu adalah di era barok atau rokoko. Lagu kedua itu tadi lagu karya Enrico Morricone, judulnya Oh Cinema Paradiso, dalam soundtrack Cinema Paradiso itu otomatis dari lagu-lagu sekarang, abad-abad sekarang atau dia impresionis lah maksudnya, kan? Kemudian yang ketiga lagu apa tadi? Lagunya Chopin itu masuk dalam zaman romantik, jadi malah tidak ada lagu klasik tadi di sini, berdasarkan zamannya. Nah, untuk materi besok silahkan cari mengenai seluruh ornamen, pada ekspresi musik. Dan saya ingin mungkin referensinya paling tidak buku-buku yang mengenai teori musik. Contohnya seperti ini. Bisa mengambil dari Mujila Hana, diktat teori musik, Hana si Mujila, atau dari Philhofer Rachel, musik teori for dummies. Jadi apa itu ornamen, apa itu suku? Oke, silahkan baca dulu. Syukur ada yang menemukan di artikel juga sangat bagus. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, kira-kira untuk hari ini apa saja yang telah kita bahas? Ekspresi musik, tempo, gaya. Gaya tadi apa gayanya? Menandakan bagaimana cara memimpin sebuah karya. Nah, ya, jadi misalnya nih kayak
kita ambil di sini, di Kalimantan Barat ya. Lagu Cici Oreo saya bawakan dengan gaya Melayu. Nah, atau Cici Oreo saya bawakan dengan gaya keroncong. Cici Oreo saya bawakan dengan gaya mendayu. Cici Oreo saya bawakan dengan gaya hip hop. Bisa nggak? Bisa. Kebetulan gaya yang tadi itu dia menandakan waktu zaman itu di situ. Di waktu zaman barok asik, kemudian sampai ke impresionis di situ berputar dan mengalami perkembangan. Nah sampai ke sini, nah itu kita sebenarnya perlu untuk mengupayakan adanya istilah-istilah dalam musik kita, dalam tradisi kita. Itu yang belum ada karena masing-masing itu tadi, ya sebetulnya musik-musik Eropa itu dulu juga termasuk ada bagian juga musik folklore mereka, musik tradisi mereka. Tapi bagaimana dulu ada penjajahan, ada ekspansi, sehingga musik itu dapat menyebar luas. Kalau kalian tertarik, boleh belajar mengenai sejarah musik, dikompar dengan teori musik, jadi nanti klop. Jadi pengantar kalian tentang musik akan semakin luas. Oke, gitu. Kira-kira ada pertanyaan yang belum jelas mungkin? Sudah? Sudah? Kerja? Ada? Aman? Yang belakang siapa? Ya. Ya. Berarti gaya musiknya sedikit itu dengan genre kayak misalnya kayak musik jazz nih kayak gini, nggak ini sama foto ya foto dulu ya. Bisa. Jadi mulai peradaban setelah impresionis masuk ke musik, ada musik apa genre musik baru masuk pop, blues, jazz dan sub-subnya itu. Dan itu gaya ini sekarang menjadi gaya yang istilahnya itu beri karakter itu tadi. Misalnya gaya swing, berarti ketika saya menuliskan not seperempat di belakang not seperempat dua double itu berarti bukan tam tapi dia tam dia agak gantung sih agak gini. Nah itu sudah termasuk dari gaya swing. Jadi bisa menjadi gaya genre itu menjadi gaya. Gimana? Betul. Pertanyaan bagus. Mulai? Ada? Kapan pulang? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Silahkan saudara. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sesi ini, maka kita berdoa menurut agama yang dipercayai kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian video pengajaran mata kuliah teori musik dasar. Terima kasih.